Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Nur Rahman dengan NIM 118.110.10628. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas atmosfer di Indonesia dan lapisan ionosfer. Komposisi dari atmosfer. Nah, lapisan atmosfer merupakan campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Nah, di sini ada 4 gas tersebut. Yang pertama adalah nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Lapisan dari atmosfer. Nah, di sini saya mengambil lapisan dari atmosfer berdasarkan temperaturnya. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang sering berubah-ubah gejala cuaca, misalnya hujan, awan, badai, dan lain-lain. Yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer memiliki dua kata. Yang pertama adalah lapisan, dan spira adalah bulatan. Artinya adalah bulatan atau lapisan yang berlapis, karena pada lapisan stratosfer terdapat juga lapisan ozon atau ozonosfer. Mesosfer. Mesosfer artinya lapisan gas bagian tengah yang menyelubungi bulatan bumi. Yang keempat adalah termosfer. Termosfer artinya lapisan panas yang menyelubungi bumi atau bulatan bumi pada ketinggian 85 km sampai 300 km. Kompleksitas atmosfer di Indonesia. Kompleksitas atmosfer di Indonesia ditandai dengan keadaan troposfer di Indonesia. Kompleksitas atmosfer di Indonesia ditandai dengan adanya arah sirkulasi angin dan awan yang berbeda-beda setiap tahun. Curah hujan di bawah normal dalam tahun artinya El Nino, dan di atas normal pada tahun artinya El Nina. Sirkulasi headlight atau sirkulasi angin pasat dapat berubah menjadi monsun barat laut pada waktu belahan bumi utara dan menjadi monsun tenggara pada waktu belahan bumi selatan. Monsun. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arti monsun. Monsun digambarkan sebagai fenomena angin laut raksasa akibat beda paras belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Monsun adalah sistem angin yang periodik dan daerah ekuatorialnya yang dipengaruhi oleh faktor monsun dan lebat juga disertai oleh guru. Sebagai akibat variasi iklim, kekeringan dan banjir merupakan peristiwa alam yang secara bergantian melanda berbagai tempat di Indonesia. Peranan atmosfer di Indonesia. Karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luar biasa luas, maka hal ini sangat berpengaruh besar terhadap atmosfer di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pembentukan awannya yang unik dan jumlah curah hujan dari tahun ke tahun secara berfluktuasi. Dan 70% wilayah di Indonesia adalah perairan, maka jumlah uap air yang diendapkan sangat besar. Tingkat kompleksitas ini mengakibatkan adanya kesulitan prediksi curah hujan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Fenomena iklim di Indonesia. Variabilitas unsur iklim atau curah hujan lebih besar daripada unsur iklim lainnya, sehingga bencana alam kekeringan banjir lebih ditentukan oleh curah hujan. Fenomena monsun El Nino dan La Nina dapat menyebabkan bencana alam kekeringan dan banjir yang lebih parah. Nah, integrasi dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat ke-29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Selanjutnya adalah ionosfer. Apa sih itu ionosfer?
Lapisan ionosfer ini lebih dikenal sebagai nama lain dari lapisan termosfer. Beberapa para ahli ada yang menyebutkan bahwasanya ionosfer ini adalah perpanjangan dari lapisan termosfer. Ionosfer tidaklah dianggap sebagai lapisan baru atau lapisan atmosfer yang terpisah. Hal ini karena keberadaan lapisan ionosfer ini seperti berada di tengah lapisan lapisan tersebut. Sejarah pembentukan lapisan ionosfer. Sejarah pembentukan ini diketahui karena adanya penelitian dari para ahli mengenai hal tersebut. Demikian pula dengan lapisan ionosfer ini yang mempunyai sejarah pembentukan. Lapisan ionosfer ini terbentuk karena adanya akibat dari adanya reaksi kimia tertentu. Nah, reaksi kimia inilah yang mengakibatkan menjadi terbentuknya lapisan ionosfer. Nah, hal ini belum dijelaskan oleh para ahli kenapa terbatasnya sumber yang menjelaskan tentang hal itu. Suhu di lapisan ionosfer. Lapisan-lapisan yang menyusun atmosfer ini mempunyai suhu yang berbeda. Dari masing-masing lapisannya, umumnya lapisan ini semakin ke atas akan mempunyai suhu yang semakin rendah. Namun ada kalanya juga ditemukan oleh sifat lapisan yang semakin ke atas justru semakin tinggi suhunya. Hal ini karena semakin tinggi keberadaan lapisan tersebut akan semakin dekat sinar matahari sehingga akan mendapatkan penyinaran secara langsung. Di dalam lapisan ionosfer ini kita akan menemukan suhu akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ketinggian. Dengan kata lain, di dalam lapisan ionosfer ini semakin tinggi lapisan maka akan semakin tinggi suhu yang akan dirasakan. Fungsi lapisan ionosfer. Yang pertama adalah memantulkan gelombang radio ke bumi. Fungsi pertama yang dirasakan oleh lapisan ionosfer ini dapat dirasakan oleh manusia adalah sebagai tempat dipantulkannya gelombang radio. Yang kedua adalah sebagai lapisan yang melindungi bumi dari jatuhnya meteor sebelum masuk ke dalam permukaan bumi. Benda langit tersebut akan terlebih dahulu menerobos masuk dan melewati atmosfer bumi. Pada saat inilah melewati atmosfer bumi, inilah benda langit tersebut akan bergesekan dengan di permukaan bumi. Kemudian ketika sampai lapisan ionosfer, meteor yang tersebut akan terbakar. Yang ketiga adalah lapisan yang menghasilkan cahaya indah, yakni aurora. Nah, ini sering terjadi di wilayah Antartika dan wilayah-wilayah yang memiliki salju yang sangat luar biasa. Integrasi tentang atmosfer atau ionosfer. Nah, di sini Quran surah Al-Fussilat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Artinya, lalu diciptakannya 7 langit dan 2 masa, dan pada setiap langit ia mewayukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah kedaulatan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengetahui. Quran Surah Fussilat ayat 12. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.